warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari Kelompok 1. Baik, jadi kali ini kelompok kami akan membahas materi manajemen pemasaran syariah mengenai kebijakan distribusi, sales people, dan logistik. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian dari distribusi. Distribusi menurut konvensional yaitu proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individu, namun dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara. Sedangkan menurut Islam, distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu. Selanjutnya yaitu keadilan dalam distribusi, artinya bahwa suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, yaitu yang pertama ada kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja. Yang kedua, hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Dan yang ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas wajar, apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Yang ketiga, mengenai kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam. Hal ini terdapat 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi, yaitu 1. Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga menurunkan pendapatan per kapita. 2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. 3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek yang padat modal, di mana persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. 5. Rendahnya mobilitas sosial. 6. Pelaksanaan kebijakan impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. 7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga. Untuk mengatasi hal tersebut, kebijakan distribusi dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, meneliti apakah mekanisme ekonomi sudah berjalan secara normal. Kedua, apabila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tetapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, maka dapat melalui mekanisme non-ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Cara yang dapat ditempuh dalam pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi yaitu A. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik. B. Pemberian infak, sedekah, dan wakaf dari orang yang mampu kepada yang memerlukan. C. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain. Baik, poin yang selanjutnya adalah kebijakan sales people. Program sosial yang fokus dalam membangun komunikasi akan banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hubungan komunikasi antar individu atau interpersonal relationship dari pihak penjual dan pembeli memberikan pengaruh kuat, melebihi hubungan dua belah pihak atau interfirm relationship. Untuk itu, tim penjual atau sales people dalam posisi ini harus fokus untuk membangun hubungan jangka panjang dibanding hanya berorientasi pada penjualan jangka pendek. Dibanding hanya fokus pada penjualan, sales people lebih fokus bekerja sama dengan departemen pemasaran untuk menggunakan informasi pemasaran, program unik untuk target pasar yang berbeda, dan memanfaatkan program promosi perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan calon pelanggan. Oke, yang terakhir itu adalah kebijakan logistik. Jadi kebijakan logistik itu menjadi pengembangan sistem logistik nasional atau SLN yang mengacu pada visi logistik Indonesia 2025 sebagai negara integrated, globally connected yang diarahkan kepada beberapa tujuan. Nah, yang pertama itu ada memperbaiki sistem distribusi domestik sehingga setiap sumber ekonomi di semua daerah itu bisa terhubung dan menjadikan logistik domestik Indonesia menjadi sangat terintegrasi. Yang kedua ada mendukung ekspor dengan mempermudah aliran barang dari sentra produksi sampai
ke pelabuhan dan terhubung dengan jaringan internasional. Yang ketiga itu ada prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan moda transportasi geografi yang akan memberi dampak ekonomi terbesar secara jangka panjang. Terima kasih.